Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat subscriber dimanapun anda berada. Kali ini Adisti Channel berada di hutan, sedang mencari kayu bakar. Teman-teman semua, ini saya mau kasih tahu ya. Di sini itu di hutan. Terus saya biasa tuh mencari kayu bakar buat masak di tungku. Dan kali ini karena habis hujan jadi agak basah ya. Di sini agak basah. Saya mau kasih tahu teman-teman dimanapun berada, itu ada pohon aren yang biasa buat gula aren. Dan itu buahnya ini namanya buah kolang-kaling. Kalau di tempat kami di Jawa Tengah itu kolang-kaling. Kalau di tempat yang lain kurang tahu ya apa namanya ya. Itu kolang-kaling, dan airnya itu bunga dari kolang-kaling itu bisa jadi itu yang dijadiin gula aren. Terus di sini saya mau kasih tahu sama teman-teman, di sini ada pohon cincau. Ini kalau di kami itu cincau hutan. Ini cincau hutan. Tapi ini lebih enak dari yang lain. Kalau kami nyebutnya ini lebih enak dari yang lain. Soalnya ada yang cincau itu bermacam-macam, yang daunnya keras, ada yang daunnya lebar, ada yang daunnya kecil-kecil. Terus ini yang asli dari hutan. Ini kalau di sini tuh justru malah banyak yang dicari orang. Cuman kalau di hutan kayak gini itu belum tentu bisa subur gitu, kecuali kalau memang benar-benar dirawat gitu. Ini dijadiin cincau. Ini namanya cincau hutan kalau di kami. Kalau di penjual dawet di kami tuh biasa, kalau yang di pasar-pasar itu, kalau yang bukan yang kotak-kotak ini dia pakai ini, mereka pakai ini. Ini gampang olahnya, dicuci bersih, terus diuleni pakai air mateng, jadi deh cincau. Cincaunya itu lembut, nggak kaku kayak yang dibikin es buah gitu. Itu bukan dari ini tuh. Kebanyakan itu dari daun yang daunnya kaku. Oke teman-teman, ini pohon bambu wulung. Kalau di kami itu pohon bambu wulung. Bambu wulung itu rebungnya enak, cuman kalau dimasak itu biasanya agak merah. Beda sama yang bambu itu yang deket pohon aren itu, bambu besar itu di kami namanya bambu petung. Bambu petung itu rebungnya lebih enak, lebih manis. Dia kalau dimasak itu putih. Tapi kalau yang ini yang itu nggak enak. Itu namanya bambu apus. Biasa kalau di kami tuh buat bikin besek, buat bikin anyaman. Yang kayak buat tempat nasi, tempat macem-macem lah, yang yang alami lah. Tapi kebanyakan di kami itu keliru, pada bisa bikin besek, tempat nasi buat hajatan, malah justru dari kalau di kami nyebutnya ceting plastik. Padahal sebenarnya bagus dari besek yang dibuat dari pohon bambu apus itu. Tapi kalau bambu apus itu rebungnya tuh nggak enak dimakan. Nah, ini ada pohon, orang nyebutnya beda-beda ya. Kalau di kami itu namanya kimpul. Kalau di kami kimpul namanya. Ada yang nyebutnya talas, ada yang nyebutnya keladi. Ini dari daun sampai batang sampai umbinya itu enak semua, asal bisa mengolahnya. Ini daunnya bisa dibikin buntil,
yang isinya itu kelapa yang dibumbuin terus dimasak, diikat, dikukus gitu, terus dimasak pakai santan. Ini buat dibikin buntil. Terus pohonnya itu bisa juga dimasak apa aja, di santan atau di oseng lah kalau di kami itu enak nih. Terus umbinya itu, talasnya itu biasanya dibikin keripik itu lebih enak daripada singkong. Jadi umbinya nih sekarang tuh jarang, harganya pun mahal ya, nggak terlalu mahal lah, paling mahal 3.000. Cuman sekarang jarang orang punya, apalagi musim penghujan kayak gini, jadi kebanyakan tuh yang besar itu gatal. Tapi kalau yang anakan itu dibikin keripik itu enak, dikupas terus dicuci bersih sampai bener-bener bersih, sampai kayak getahnya gitu, sampai putih-putihnya itu hilang, terus ditirisin, terus digoreng. Coba deh teman-teman, cuma coba, lebih enak kalau kata saya sih, lebih enak daripada ubi. Salah, bukan ubi, singkong dari singkong. Ini lebih, keripiknya itu lebih enak dibandingkan keripik singkong. Tapi kalau kata teman-teman nggak tahu ya. Terus bisa dibikin apa lagi ya, kolak. Kalau di kami biasanya kalau bulan puasa, yang punya ini talas atau kimpul, kalau kami nyebutnya kimpul, itu biasanya dikolak sama kolang kaling kalau bulan puasa. Kalau enggak ya singkong, tapi sekarang singkong pun jarang. Orang punya kebun bukannya ditanemin singkong, sekarang kebanyakan ditanemin pohon albasiah tuh, kayak gitu tuh. Jadi sekarang nih saya ini berada di atas rumah. Kalau namanya di gunung lah ya, kalau di gunung itu kan tinggi, jadi dari bawah sana ke sini, ke atas, nyampe sana, di sana tuh masih ada rumah, di atas sana tuh masih ada rumah, satu rumah sendirian di sana. Tapi nggak apa-apa, kalau di sini mah orangnya udah terbiasa kayak gini. Cuman kalau hujan gede itu ya takutlah kami, karena deket pohon-pohon, deket yang tinggi-tinggi. Mungkin barangkali kalian semua ada yang kalau dari pegunungan atau dari pedesaan itu pasti tahu tempat-tempat kayak gini. Beda dengan orang kota. Kalau orang kota jalanannya, tempatnya daratan semua. Kalau di sini tuh kebanyakan pohon-pohon semua. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya ditonton terus nih. Kiranya sudi mampir di channel Adisti Channel, di subscribe ya, biar channel ini bisa terus berkembang dan berkarya, walaupun cuman tentang pedesaan yang saya suguhkan, tapi setidaknya yang berada di kota-kota jadi tahu nih, yang nggak pernah ke desa-desa nih kayak gini desanya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.